Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Betty Craft. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kali ini kita akan membuat granny square seperti ini ya. Jadi granny square ini nantinya bisa kita rangkai menjadi macam-macam benda. Misalnya, ini kita buat beberapa granny square jejer-jejer, itu bisa jadi kotak tisu. Bisa juga menjadi sebuah tas. Misalnya ini dijejer berapa, nanti jadi tas. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah benang polycherry 5 warna seperti ini ya, bebas kalian variasi warnanya. Kemudian ini ada gunting, ini kancing ya untuk membuat cantolan kancingnya untuk penutupnya nanti. Kemudian ini ada hakpen nomor 3 dan 4, kita akan gunakan hakpen yang nomor 4. Kemudian ini ada jarum dan benang jahit untuk menjahit kancingnya dan korek api. Kita langsung aja. Dari 5 warna tadi kita urutkan dari yang paling mudah ya teman-teman. Di sini kita gunakan warna abu-abu muda terlebih dahulu. Kemudian ini kita buat magic ring seperti ini, kita lingkarkan di tangan kita seperti ini. Kemudian di sini kita buat rantai 3, ini dihitung sebagai DC pertama. 1, 2, 3. Kemudian ini kita pegang seperti ini, kita keluarkan. Kita lanjutkan dengan membuat 2 DC. Seperti ini. 1, 2. Jadi di sini total kita buat 3 tusuk DC ya. Kemudian dilanjutkan 2 tusuk rantai. Ini kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3, 2 rantai. 1, 2, 3, kita tarik. 2 rantai lagi. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 1 lagi ya teman-teman. 2 rantai, kemudian dilanjutkan dengan 3 tusuk DC terakhir. 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian 2 rantai. Oke, kita rapatkan. Nah, seperti ini kita keluarkan. Kita masukkan di rantai yang paling atas. Seperti ini kita akan lakukan invisible join. Nih, kalian juga bisa gunakan slip stitch biasa ya. Ini sama aja kegunaan invisible join sama tusuk slip stitch. Seperti ini. Kemudian ini kita buat rantai 1 dan matikan benang, ini kita gunting ya. Ini kita gunting, kita keluarkan. Seperti ini. Nah, kita rapatkan. Jadi bentuk seperti kotak. Nah, kita akan lanjutkan benang kedua. Ini benang kedua, nih bebas ya. Kita mulai di bagian yang rantai 2 ini. Sini kita masukkan rantai 2. Kita buat rantai 3. 2, 3 sama seperti tadi. Ini dihitung sebagai DC pertama, kemudian kita buat 2 tusuk DC lagi. 1, seperti ini. Lanjutkan dengan rantai 2. Ini masih di tempat yang sama, kita buat 3 DC lagi. Tuh. Yang ketiga. Ini ya. Ini 3 DC, rantai 2, 3 DC. Lanjutkan 2 rantai lagi. Kita akan pindah ke sini. Ini kita sembunyikan ya Mas Yan, di belakangnya. Kita buat 3 DC. 1,
3, lantai 2, 3 DC. Oke, ulangi sampai kita punya satu putaran ya teman-teman. Ini jadi seperti ini, kemudian kita akan lakukan invisible join lagi. Seperti ini. Kita buat rantai 1 dan kita gunting. Kita ambil benang yang ketiga. Ini udah mulai beda ya polanya. Kalau ini tadi kan biasa ya. Kita lanjutkan yang benang ketiga. Ini kita buat rantai 3. Hitung sebagai DC pertama. Sama seperti ini tadi ya. Bagian ujungnya cara membuatnya. Nah. 3, lantai 2. Kemudian ini lagi. 1. 2. 3 seperti ini. Lantai 2. Nah, di yang bagian tengah ini agak beda ya cara membuatnya. Di sini kita ada tusuk triple tapi yang kait ke bawah ke sini ya teman-teman. Kita langsung aja praktekkan. Di sini yang pertama masih tusuk DC biasa. Seperti ini. Kemudian yang di tengah ini kan harusnya kita kan buat 3 tusuk DC ya. Ini kita buat tusuk triple. Seperti ini kita lilitkan 2 kali. Kemudian kita masukkan ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita buat tusuk triple. 1, 2, 3. Nah, ini kita buat tusuk DC. Jadi di sini DC triple ke bawah gini DC ya. Lanjutkan 2 lagi, 2 rantai. Ini sama seperti ini. 3 DC, rantai 2, 3 DC. Nih, rantai 2. Nah. Oke, sama seperti ini ya lanjutannya. Kita lakukan pengulangan sampai kita punya satu putaran. Setelah satu putaran jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bentuknya. Kemudian kita akan lakukan invisible join. Kita masukkan dari rantai paling atas. Kita masukkan seperti ini, rantai 1, dan kemudian kita gunting. Seperti ini. Kemudian kita ambil benang ke-4 ya. Benang ke-4, kita akan mulai dari sini. 1, 2, 3. Kemudian kita buat sama seperti tadi ya. Titik sebagai DC pertama. Ini. Rantai 2. Ini sama persis, cuman bedanya yang di baris ini tadi kan 1. Nih, kayak gininya. Kalau ini 2 ya, 1, 2 seperti ini. Langsung aja praktekkan. Kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nih. Ini. Rantai 2. Di sini.
Kalau kalian nggak mau direpotkan dengan sisa-sisa benang, kalian bisa rapikan terlebih dahulu sisa-sisa benang ini ya teman-teman, biar nggak mengganggu pengerjaan kalian. Nih, kita buat tusuk triple. Ini tusuk DC. 2. Ini 3 DC. 1, 2, ada 2, 3 DC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai kita punya 1 putaran. Setelah 1 putaran jadi seperti ini, kita akan lakukan invisible join rantai yang paling atas seperti ini. Buat rantai 1. Oke, ini udah jadi seperti ini. Kita akan lanjutkan benang yang terakhir. Di sini kita mulai. Kita buat rantai 3. Sebenarnya ini membuatnya itu mengulangi pola yang mulai baris ketiga ya. Itu sama aja, cuman bedanya ini jumlah yang di tengah-tengahnya aja. Kita buat rantai 3 di tungdesi pertama. Seperti ini. Rantai 2. Seperti ini. Rantai 2. DC. Triple. DC. Rantai 2. DC. Triple. Kemudian DC. Ini rantai 2. DC. Triple. DC. Jadi ini tadi kan 1, ini 2, dan ini sudah 3. Nih. Begitu seterusnya, semakin ke atas ya teman-teman. 3 DC. Di ujungnya 3 DC, rantai 2. 3 DC. Nah, jadi seperti ini. Ini lakukan pengulangan sampai 1 baris ya. Setelah kita buat memutar, ini kita akan lakukan invisible join di rantai yang paling atas seperti ini. Seperti ini, kita buat rantai 1 dan kita gunting. Nah, seperti ini ya granny square kita. Gimana? Kalian ada kesulitan nggak teman-teman? Kalau ada kesulitan, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Ini kita akan lanjutkan dengan merapikan sisa-sisa benangnya ya. Untuk merapikan sisa benangnya kita perlu jarum tapestri seperti ini ya teman-teman. Nih, sisa benangnya ini kita
Masukkan jarum ini terlebih dahulu ke bagian belakang. Bagian belakang rajutan kita sembunyikan sisa benangnya seperti ini. Nih, kita masukkan. Ini kita masukkan ke lubang jarum. Seperti ini, kita tarik. Nah, ini sudah tersembunyi. Seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita gunting. Dan kita akan bakar sisa benangnya. Awas hati-hati jangan sampai kena rajutan kita ya. Seperti ini. Lakukan cara yang sama untuk merapikan sisa-sisa benang lainnya ya. Setelah kita rapikan sisa benangnya, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bakalan dibikin jadi apa? Kalian tunggu aja video berikutnya ya teman-teman. Ini nantinya akan kita rangkai menjadi suatu benda. Oke? Kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.